Jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading berupa deck reading lagi. Kali ini dengan tema ya, akankah dia bergerak mendekatiku? Ya, sekali lagi, akankah dia bergerak mendekati diriku? Oke, perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general ya, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian yang menontonnya. Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya. Kalau misalnya resonate ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini ya, kalian berjodoh dengan readingan ini. Kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan ya. Karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan ini adalah vice versa atau kebolak-balik ya. Atau bisa jadi pula ya, energi yang ada di dalam readingan ini adalah energi seseorang yang sedang dekat atau seseorang yang kalian pikirkan. Oke? Bisa jadi itu suami kalian, istri kalian ya, pacar kalian, mantan kalian, saudara kalian, sepupu kalian, orang tua kalian, anak kalian, teman kalian, ataupun tetangga kalian, itu juga bisa ya. Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya. Dan namanya juga readingan general ya, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu, tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau tinggal dicocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Nah, readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian menontonnya itu juga bisa. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh. Oke. Sedangkan genderless ya, itu adalah unisex ya, tidak terbatas oleh gender. Jadi yang menontonnya, yang mengikuti video ini boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak juga, siapapun diri kalian boleh ikutan juga ya. Dan di sini ada 3 deck ya, dari kiri ke kanan ya. Deck pertama simbol gelas bunga, deck kedua dengan simbol gelas mahkota, deck ketiga dengan simbol gelas bintang. Silakan kalian pilih dengan menggunakan feeling dan intuisi kalian ya. Bila perlu, video ini bisa kalian pausekan dulu atau kalian biarkan sementara saya akan melakukan beberapa pemberitahuan ya. Oke. Nah, bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ya. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya, karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian tinggal baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala persyaratan, aturan-aturan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya, ditunggu gerak cepatnya ya, supaya kalian antrinya jangan terlalu lama, paling lama pun 3 hari, dan saya akan pastikan tidak melewati waktu 3 hari ya, selama kalian gerak cepat. Kalau bisa lebih cepat, maka akan saya utamakan, akan saya usahakan dengan lebih cepat. Oke. Nah, sekarang saya rasa kalian telah memilihnya ya, dan kita masuk ke deck kelompok yang pertama dengan simbol gelas bunga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama dengan simbol gelas bunga. Oke. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who key and choose that number 1 with flower glasses as a symbol. Akankah dia bergerak mendekatiku? Akankah dia bergerak mendekatiku? One more time ya. Akankah dia bergerak mendekatiku? Saya akan tarik satu kartu energinya untuk dijadikan tema ya. Never ending story. Oke. Never ending story, cerita yang tiada akhir ya. Nah, seorang yang sedang duduk meratapi ya, dan masih belum bisa melakukan pergerakan dan hanya berpikir saja ya di sini ya. Sementara di sini waktu berjalan terus menerus ya, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan ya. Mungkin kejadian di masa lalu atau
dia takut ya, dia tidak tahu, putus asa di sini orangnya ya. Makanya dari sini sepertinya sudah bisa diketahui ya, niat sih kayaknya ada ya, tapi untuk pergerakan itu yang takutnya tidak ada di sini. Oke. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who be and choose that number 1 with flower glasses as a symbol. Akankah dia bergerak? Akankah dia bergerak mendekati diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Never Ending Story. Oke. Never Ending Story. Energinya reseh ya di sini ya. Saya tidak mengambil kartu jumping card karena itu adalah energi dari spirit ya. Dan konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Never Ending Story. Oke. Kita lihat kartu pertamanya di sini. Seven of Swords. Oke. Di sini terhubung dengan elemen udara, Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Aquarius di sini. Three of Wands. Oh, penantian. Oke. Terhubung dengan elemen api ya, dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Aries di sini. The Chariot. Oke. The Chariot. The Chariot ini terhubung dengan zodiak Cancer. Keempat, The Empress. Terhubung dengan planet Venus yang mendominasi zodiak Taurus dan Libra. Queen of Chalices. Oke, terhubung dengan water sign, elemen air ya. Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Cancer di sini. Kita lihat dari kartu saran, pesan, dan nasihat buat diri kalian ini apa ya. Oke. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who be and choose that number 1 with flower glasses as a symbol. What should we do? What we must to do? Oke. Terkait kartu Never Ending Story, saya tarik satu kartu energinya untuk kita jadikan sebagai saran, pesan, dan nasihat. Fresh air ya, udara segar. Your body need refreshment from oxygenated ya. Air generated by grass, tree, plants, and flowers. Spend time outside today as near to Mother Nature ya. Cradle as possible. Open your curtains and windows to refresh your home as well. Oke. Sepertinya kalian telah lama menanti ya orang ini untuk melakukan pergerakan, tapi untuk sampai saat ini ya, orang ini masih belum bisa melakukan pergerakan sama sekali ya. Karena di sini Never Ending Story ya, dia masih mengingat kejadian masa lalu bersama dengan diri kalian. Ini terlihat seperti energi seorang mantan ya. Dan dia masih teringat di masa lalu saat dia melakukan kesalahan kepada diri kalian ya. Makanya di sini dia galau sendiri, dia stres sendiri, bahkan dia juga tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Tapi kalau ditanya niatnya itu ya, apakah dia memiliki niat untuk mendekati kalian lagi? Ada, memang ada niatnya, tapi ya niatnya itu terhalang oleh pikiran yang negatif. Kalau dia itu takut ya, dia itu cemas, khawatir. Kalau dia takut ya, setelah datang kepada kalian itu kalian menolaknya. Dan di sini Queen of Chalices ya, dikatakan kalau dia malu. Alasan kenapa seseorang bisa merasa malu ya, karena orang tersebut pernah melakukan kesalahan. Itu yang
paling penting dicamkan ya. Ini di masa lalu ya. Seven of Swords ya. Dia pernah melakukan kecurangan kepada diri kalian seperti meninggalkan kalian demi orang ketiga ya di sini ya, melakukan perselingkuhan di sini, menghadirkan orang ketiga atau kalian ditinggalkan tanpa kabar ya, sehingga kalian menanti dan menunggu dan mayoritas kalian berdealing dengan seorang yang jauh ya, alias LDR di sini ya. Three of Wands di sini ya. Kalau ditanya ya, kalau kalian misalnya masih menunggu diri dia, maka dia di sana juga sedang menunggu pergerakan dari kalian, juga menunggu kode-kode dari kalian juga, karena ada kartu The Chariot di sini ya. Seseorang yang sudah siap untuk melangkah maju ke depan, untuk bergerak maju ke depan dengan begitu cepatnya. Kalau sudah diberi aba-aba, sudah diberi kode, tapi dia masih belum mendapatkan kode dari diri kalian, sehingga untuk maju pun dia takut karena dia malu ya. Dia takut, dia bingung ya. Karena apa? Ya, di masa lalu dia berbuat kesalahan. Tapi kalau ditanya rasa cinta, di Empress ini menggambarkan iya, dia masih mencintai kalian di sini ya. Dan Queen of Chalices, rasa cintanya itu sangat tulus ya kepada diri kalian. Namun ya, itu untuk saat ini dan untuk kedepannya nantinya, oke? Tapi untuk masa lalu ya, mungkin dia mempermainkan kalian karena dia tidak sadar ya akan perasaannya kepada diri kalian. Tapi setelah berpisah, break dari diri kalian, dia baru menyesal sendiri ya, dia baru merenung sendiri, lihat never ending story, dia barusan sadar di saat dirinya tidak bisa melupakan bayang-bayangan kalian yang selalu hadir di dalam mimpinya, di dalam setiap hayalannya tersebut. Jadi untuk saat ini ya, kalau ditanya akankah dia bergerak untuk mendekati diri kalian, saya rasa ini masih belum, tidak, tapi niatan iya. Hanya niatnya saja. Tapi untuk bergerak, maaf ya, masih belum, karena dia masih takut di sini, dia masih kecut ya di sini ya. Mohon kalian bisa mengerti ya orang kayak gini. Dan sementara di sini dari kartu Fresh Air ya, digambarkan kalau kalian sementara dia menunggu kode-kode dari diri kalian, kalian juga kayaknya sedang menunggu dia melakukan sebuah gerakan ya. Tapi kalian tidak memberi tanda-tanda kepada diri dia sehingga dia bingung ya, a never ending story ya. Dia bingung sendiri apa yang mesti dia lakukan padahal niatnya sudah ada saat itu ya. Dia juga malu di sini. Makanya di sini ya, saran untuk kalian fresh air. Udara segar. Your body need refreshment. Nah, tubuh kalian butuh di refresh kembali dengan oksigen yang lebih segar, dengan cara keluar rumah mencari udara yang segar ya, dari tanaman-tanaman ya, dari rumput-rumputan ya, dari pohon-pohonan dan bunga-bungaan di luaran sana, itu bisa menyegarkan energi pikiran kalian saat ini ya. Spend time outside today ya. Habiskan waktu berada di luar rumah, biarpun ini di masa PSBB ya di sini ya. Tapi ya, maksudnya di luar rumah itu ya tidak perlu sampai pergi jauh ya. Kalau misalnya di gang kalian saja, nah di depan rumah kalian saja, nah itu kan sudah termasuk di luar ruangan kan. Nah, atau kalian yang tinggal di kompleks, nah habiskan waktu untuk jogging kayak keliling kompleks kayak, nah itu juga sudah berada di luar rumah, itu akan bisa menyegarkan pikiran kalian. Coba kalian habiskan waktu dekat dengan tanaman-tanaman ya, bunga-bungaan, karena dari tanaman, bunga-bungaan, rumput-rumputan, pohon-pohonan itu bisa memancarkan energi yang segar yang bisa membersihkan segala pikiran negatif kalian saat itu ya. Dan untuk kalian yang memilih deck kelompok yang pertama, saya merasa kalian telah banyak mendekam di dalam rumah menunggu gerakan dari diri dia, sehingga kalian menutup semua pintu dan jendela di rumah kalian. Maka di sini dikatakan ya, bukalah ya jendela kalian, bukalah kain gorden kalian ya, supaya cahaya matahari bisa masuk menyinari rumah kalian,
supaya sirkulasi udara di rumah kalian itu menjadi lancar dan kalian tidak perlu merasa sumpek lagi di dalam rumah ya, merasa bete lagi ya. Di dalam rumah kalian butuh sirkulasi udara ya, yang segar, yang mengalir ya. Karena selama ini energi di dalam rumah kalian itu kayaknya sudah sangat negatif sekali ya, dan setiap kalian pulang ke rumah hanya menutup pintu, hanya menutup diri di dalam kamar, dan akibatnya di dalam kamar tersebut sudah menjadi energi yang negatif. Dan di sini disuruh kalian bukalah jendela, pintu ya, kain gorden supaya cahaya matahari bisa masuk ya. Sirkulasi udara juga lancar supaya bisa menyegarkan pikiran kalian. Maksudnya di sini ya, jangan kalian tunggu orang kayak gini. Kalian berhak untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Sedangkan diri dia itu juga sudah tidak tahu lagi apa yang mesti dia perbuat di sini ya. Dia memang ada niat, tapi untuk bergerak dia tidak bisa, untuk maju dia tidak bisa. Ya, ya kan? Sedangkan kalian juga menanti dirinya, alias sama-sama saling menunggu di sini ya, siapa yang mau bergerak duluan, ya kan? Bagusan daripada menunggu orang kayak gini ya, bagusan kalian nikmati udara segar dengan cara keluar jalan-jalan ya, bersihkan rumah kalian dari energi yang negatif di sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama ya. Karena ini readingan general, jadi pembacaan saya mungkin seadanya saja ya. Kalau ingin readingan yang lebih mendetail atau lebih akurat ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama ya segala aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan ya, serta ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan ya, supaya kalian antrinya jangan terlalu lama. Paling lama kalau misalnya kalian harus antri ya, itu hanya butuh waktu 3 hari saja. Oke. Kalau bisa lebih cepat, maka saya akan utamakan atau saya akan usahakan dengan lebih cepat ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Mulai dari saat readingan ini di-upload ya. Oke, ditunggu. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua dengan simbol gelas bunga. Oke. Untuk menghemat waktu, saya akan menarik semua kartunya dulu sekaligus. Barusan akan saya bacakan sekaligus. Oke. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 2 with tiara crown glasses as a symbol. Akankah dia bergerak untuk mendekatiku ya? Akankah dia bergerak untuk mendekati diriku? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Imagine. Oke. Imagine. Lihat di sini terlihat dengan sangat jelas ya. Seorang di sini lihat, nah, seseorang yang ingin ya menggapai rembulan yang begitu tinggi di atas ya. Imagine ini adalah membayangkan ya, seorang yang ingin meraih ya atau menyentuh rembulan yang begitu tinggi di dalamnya, tapi ya tangannya tidak sampai, maka dia menggunakan tongkat. Di sini lihat tongkatnya ya, nampak kan? Nah, dia kira dengan menggunakan tongkat ini ya, bulan itu bisa tersentuh oleh diri dia. Berarti ini orang angan-angannya sudah terlalu tinggi ya. Sebentar, saya masih belum bisa memastikan dari kartu imagine ini ya, apa yang ada di dalam pikirannya. Apakah dia masih memiliki niat untuk bergerak mendekati diri kalian ya. Imagine. Tapi kalau saya rasa sih iya ya. Dari kartu ini dia berusaha ya, dia berusaha untuk menggapai kalian.
dia berusaha untuk kayak gimana ya, bergerak maju kepada diri kalian ya, meskipun ya angan-angannya tentang diri kalian itu mungkin terlalu tinggi bagi diri dia itu, kalian terlalu tinggi berada di atas dirinya itu, hingga membuat dia terasa begitu sulit menjangkau kalian, sehingga dia membutuhkan alat atau sebuah mediator ya supaya bisa menjangkau diri kalian. Oke. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki niat ya. Dia ada niat. Makanya dia berusaha untuk meraih rembulan itu. Seperti ibaratnya rembulan itu adalah di diri kalian, dan dia berusaha untuk meraih diri kalian, ingin mendapatkan kalian. Tapi untuk bergerak maju sepertinya tidak ya di sini ya. Maaf ya guys ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2 with tiara crown glasses as a symbol. Akankah dia bergerak untuk mendekati diriku? Akankah dirinya bergerak untuk mendekati diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu imagine atau imajinasi ya, angan-angan, hayalan ya. Oke, pertama di sini ada kartu Death ya, transformasi zodiak Scorpio di sini, oke. Yang kedua di sini ada kartu The Lovers. Wow. Transformasi ya, The Lovers. The Lovers ini zodiak Gemini ya. Yang ketiga di sini Two of Coins, juggling ya, terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Capricorn di sini. Yang keempat ya, Queen of Cups. Aduh, lagi-lagi malu ya dia ya, sensitif ya. Dia tidak tahu bagaimana cara mendekati kalian. Saya udah tahu lah ini ceritanya kayak gimana. Queen of Cups terhubung dengan elemen air ya, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Cancer di sini. Terakhir. Oke, Ten of Swords ya. Oke, Ten of Swords terhubung dengan elemen udara ya, Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Gemini di sini. Oke. Saya akan lihat saran, pesan dan nasihat buat diri kalian. Dear God, Universe, Tuhan, mohon beri kami saran, pesan, nasihat serta jalan keluar. Give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2 with tiara crown glasses as a symbol. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait imagine? Oke. Be honest with yourself ya. Jujurlah pada diri kalian ya. Look into your heart and you will know the truth of this situation. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dari situasi seperti ini. It's safe to admit the truth to yourself ya. Aman, ini aman untuk mengakui sebuah kebenaran kepada diri Anda sendiri. For we will support and guide you through any necessary change ya. Learn upon us for courage and the strength to take good care of yourself ya. Focus only upon your true desire ya. They will come to you upon angel wings. Oke. Mungkin kalau dari kartu ini ya terlihat ini orang yang sedang kalian gebetin atau orang yang sedang berusaha kalian PDKT-in, oke? Dan dari kalian mungkin masih ragu-ragu ini orang apakah mencintai diri kalian atau tidak. Jawabannya iya ya. Dia selalu setiap saat ya, di dalam hayalannya dia selalu menghayal kalau dia jadian dengan diri kalian ya. Tapi ya, untuk melakukan pergerakan dia tidak berani di sini ya. Makanya di sini apakah dia bergerak untuk mendekatiku? Jawabannya masih belum ya. Bukannya tidak, tapi masih belum.
ya kan? Masih belum waktunya. Karena di sini ada kartu the lovers ya. Koneksi kalian adalah jodoh ya. Dan orang ini ibaratnya dead ya, mengalami masa transisi ya, atau perubahan di dirinya ke arah yang lebih baik sebelumnya ya. Dan dia berharap ya kalau kalian ini memiliki koneksi jodoh ya dengan dirinya. Kalau dia di dalam hayalannya itu ya, dia selalu menghayal akan diri kalian. Dia selalu menghayal akan diri kalian setiap hari dan setiap malam, seakan-akan kalau kalian jadian bersama dengan diri dia ya, alangkah bahagianya ya. Nah, tapi itu hanya angan-angan dari diri dia saja. Untuk maju mendekati diri kalian, dia masih belum berani. Ada Queen of Cups ya, dia merasa malu ya, dia merasa tidak pede di sini. Tapi kalau tidak maju, dia juga bingung ya. Two of Coins ya, dia juga bingung apa yang mesti saya lakukan ya kan. Saya mau maju tapi saya tidak berani, saya takut, saya malu ya kan. Tapi kalau saya tidak maju ya, setiap hari setiap malam saya kok selalu memikirkan dirinya terus ya, sampai kayaknya terasa saya ini sudah mau gila lah. Nah kayak gitu. Tapi untuk maju pun dia tidak berani, dia takut kan, antara mau tidak kan. Kenapa dia tidak berani bergerak di sini ya? Bukan karena dia tidak mencintai kalian, cintanya sangat tulus ya. Di sini Queen of Cups, namun dia orang yang sensitif, dia takut ditolak oleh kalian, dia malu di sini. Tapi semakin dia tahankan dirinya itu ya, untuk berdiam diri saja ya, maka dia yang akan semakin terpuruk, dia yang akan semakin tersiksa dan akan semakin terbunuh oleh keadaan yang dia buat sendiri, oleh rasa ketidakberanian yang terasa di dalam dirinya sendiri. Jadi ada kemungkinan ya, ini orang, kalau saya katakan ya, biarkan saja dia terpuruk. Kalau itu dari saya ya, biarkan saja dia merasa terpuruk dan tersiksa sendiri, hingga siksaan itu dia sudah merasa sudah tidak tahan lagi, mau tidak mau ya, dia buang jauh-jauh rasa egonya, rasa malunya, rasa gengsinya untuk mendekati diri kalian saat itu. Berarti masih ada harapan kalau dia bisa bergerak untuk mendekati diri kalian. Hanya saja untuk saat ini masih belum ya, bukan tidak. Beda dengan deck yang pertama. Kalau deck yang pertama itu tidak ya. Kalau deck yang kedua ini iya, tapi masih belum saatnya, karena dia masih bingung apa yang mesti dia lakukan. Karena dia benar-benar sudah mencintai kalian. Kalian ibaratnya adalah sebuah angan-angan dan harapan yang sangat besar, ibaratnya rembulan yang begitu indah dan begitu tinggi sekali ya. Dan dia merasa saking tingginya ya diri kalian, seolah-olah membuat dirinya itu seakan-akan tidak mampu untuk mencapai atau menjangkau kalian. Mungkin dia takut, dia merasa minder ya, kalau dia datang kepada diri kalian, saat itu kalian akan memandang dia dengan sebelah mata atau akan menghinanya. Berarti ini orang ya masih belum berperang saja sudah mengaku kalah ya kan. Tapi di saat dia berdiam diri ya, tidak melakukan apapun, dia yang akan tersiksa sendiri di sana ya. Dia yang akan sengsara sendiri dengan perasaan yang ada di dalam dirinya yang dipendam untuk diri kalian semua. Kalian bisa mengerti kan? Makanya saya katakan, biarkan saja dulu dia kayak gini ya, sampai dia sudah tidak tahan lagi dengan rasa tersiksanya itu, barusan dia akan memberanikan diri dengan nekat mendekati diri kalian. Berarti ada kemungkinan ya, dia bisa mendekati diri kalian. Dan di sini ada kartu Be Honest with Yourself. Dan kartu saran ini ya mengatakan ya, jujurlah pada hati kalian, hati kecil kalian, hati nurani kalian itu berkata apa. Look into your heart ya, lihat ke dalam hati kalian, maka kalian akan tahu ya apa yang kalian rasakan selama ini terhadap si orang yang kalian dilingkan ini. Kalau kalian memang benar-benar mencintai dia atau mengharapkan dia ya, di sini disuruh kalian untuk maju terlebih dahulu. Berilah kode-kode ya, tanda-tanda kepada dirinya. Setidaknya saat itu kalian
tidak perlu sampai mengatakan langsung kepada dirinya, tapi ya dengan kode-kode atau tanda-tanda itu seperti memberikan perhatian, kayak tanya dia sudah makan belum, atau belikan makanan kesukaan untuk dirinya ya, supaya dia makin terbuai ya, supaya dia makin tersiksa dan sengsara saat itu ya, ya kan, supaya dia bisa menjadi berani. Dan di sini kalian disuruh untuk memberinya support, mengguide dia ya, mengayomi diri dia ya, memberi petunjuk pada diri dia, agar diri dia itu ya memiliki keberanian. Dan percayalah, di sini ada ada kata courage ya, beranikan diri kalian. Kalau dua-duanya sama-sama tidak berani, sama-sama saling kecut, tidak memiliki kekuatan satu sama lain ya, maka kapan hubungan kalian itu baru bisa saling melindungi satu sama lain? Salah seorang dari kalian mesti memiliki keberanian dan kekuatan ya, supaya bisa men-trigger pasangannya untuk ikut-ikutan memiliki kekuatan juga. Ini cukup bagus ya. Focus only upon your true desire ya. Fokus terhadap ya, hanya terhadap ya apa yang menjadi impian angan-angan kalian, maka angan-angan kalian ini akan terwujud. Tidak peduli kalian yang mesti maju duluan atau kalian yang memberi tanda-tanda, kode-kode, kisi-kisi bagi diri dia itu ya, tapi yang pastinya apapun yang kalian lakukan itu akan berhasil karena semesta mendukung kalian. Ada koneksi jodoh, the lovers di sini antara orang yang kalian dilingkan dengan diri kalian. Maka tunggu apa lagi? Kalau dia tidak berani, maka berilah dia keberanian, berilah dia kekuatan. Barusan sama-sama saling bisa menutupi satu sama lain, bisa saling melindungi satu sama lain. Oke, itu yang bisa saya katakan melalui dek kelompok yang kedua ini ya. Berhubung readingan general, jadi penyampaian saya mungkin hanya seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih mendetail ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama ya segala aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu gerak cepatnya ya, supaya kalian antrinya jangan terlalu lama, paling lama hanya 3 hari saja ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa lebih cepat, maka saya akan usahakan lebih cepat untuk diri kalian. Oke, ditunggu ya gerak cepatnya kalian. Oke, sekarang kita masuk ke dek kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semuanya kartunya sekaligus ya, barusan akan saya bacakan. Oke, secara sekaligus. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number 3 with star glasses as a symbol. Akankah dia bergerak maju untuk mendekatiku? Akankah dia bergerak maju untuk mendekati diriku ya? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema di sini. Higher power, kekuatan tertinggi ya. Kekuatan tertinggi. Lihat, kekuatan yang tertinggi itu adalah kekuatan alam semesta yang menggambarkan awan-awan dan malaikat di sini. Bisa jadi iya ya, dia berusaha untuk mendekati diri kalian dan dia sedang berdoa di sini. Oke, bagaimana caranya supaya bagaimana cara yang tepat bagi diri dia yang harus dia lakukan, mesti dia tempuh ya untuk mendekati diri kalian di sini ya. Higher power di sini juga berupa kekuatan yang tertinggi yang berupa niat ya. Ya, dia mau ya. Bisa jadi ya, tapi saya tidak bisa menjanjikan hanya dari satu kartu oracle saja. Alangkah baiknya ya kita melihat atau mengeksplornya dari kartu tarot. Oke. Dear God, Universe,
Please explain to us for viewers who pick and choose that number 3 with star glasses as a symbol. Akankah dia bergerak maju untuk mendekati diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu higher power. Oke, kekuatan tertinggi ya, kekuatan yang sangat tinggi. Pertama, di sini ada kartu, maaf ya, sendawa. Eight of Pentacles, fokus ya, terhubung dengan elemen tanah ya, Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Virgo ya. Dia fokus terhadap finansialnya di sini. Yang kedua, The Hermit. Ya. Dua kartu saja saya sudah bisa meraba-raba. Berarti benar ya. Ada niat ya, dia sedang mencari cara ya di sini ya. The Hermit ya, dia sedang mencari solusi dan jalan keluar. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendekati diri kalian? Bisa jadi ya, The Hermit ini zodiak Virgo ya. Knight of Wands ya, apa yang saya bilang ya kan, maju dengan sangat antusias ya, dengan penuh semangat ya, terhubung dengan elemen api ya. Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Sagittarius di sini. The Hangman, pasrah ya, pasrah, perbanyak berdoa ya. Tunggu. The Hangman ini terkoneksi dengan planet Neptunus yang mendominasi zodiak Pisces di sini. Terakhir, Queen of Swords. Keputusan yang secara tegas ya, namun dipenuhi dengan kebaikan ya. Queen of Swords di sini bisa jadi bercerai atau memutuskan ya. Tapi kalau kita sambungkan dengan pertanyaan, apakah dia ingin bergerak untuk mendekati diri kalian, mungkin dia akan memutuskan di sini ya. Keputusannya itu nanti akan saya lihat melalui kartu saran, pesan, dan nasihat. Queen of Swords terhubung dengan elemen udara ya, dengan zodiak Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Libra di sini. Oke, kita lihat saran, pesan, dan nasihat ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3 with star glasses as a symbol. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti kita lakukan terkait higher power? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya untuk dijadikan saran. Have confidence. Wow, berarti benar, dia akan memutuskan ya untuk bergerak mendekati kalian. Oke, nanti akan saya jelaskan ya. Disuruh kalian untuk percaya diri ya. Tunggu ya. Moving forward does not necessarily ya require you to have confidence in yourself. Kalian disuruh untuk merasa percaya diri saja, oke? Confidence in God is enough ya. Rasa percaya diri di dalam nama Tuhan saja itu sudah cukup ya. Along with knowing that God work through you ya, and with you in all ways. Tuhan alam semesta selalu bersama dengan diri kalian, mendukung kalian sepenuhnya. Lean upon us if your confidence waver ya. We will buoy your courage and faith. Oke. Di kartu saran, pesan, dan nasihat ini ya, disuruh kalian untuk percaya diri ya. Mungkin orang ini ya, yang kalian dealingkan ini ya, memiliki status jabatan yang tinggi ya, bahkan lebih kuat ya posisinya dibandingkan diri kalian ya. Sehingga untuk mendekati orang kayak gini, kalian merasa minder
tidak pede dan terlihat kesannya orang ini tidak membuka diri pada siapapun. Dia kerjanya kayaknya selalu fokus saja mencari uang, mencari nafkah ya, dengan aktivitas dan rutinitasnya. Tapi ya, secara diam-diam di belakang dia juga berdoa ya, higher power, dia berdoa kepada Tuhan agar dia bisa jadian dengan diri kalian. Bahkan dia juga merasa tidak pede di sana ya, untuk mendekati kalian, dan dia sedang berusaha untuk menemukan bagaimana solusi dan jalan keluar supaya dia bisa datang kepada kalian dengan cepat-cepat. Mungkin dia masih belum datang, dia masih belum melakukan gerakan ya saat ini ya, karena dia masih belum menemukan cara yang tepat, apa yang mesti dia sampaikan, apa yang mesti dia ungkapkan kepada kalian di saat dirinya datang kepada diri kalian. Padahal dia sudah tidak sabaran ya di sini Knight of Wands ya. Kalau ditanya ya, akankah dia bergerak maju untuk mendekati diri kalian? Iya, sangat iya di sini. Bahkan saya lihat untuk kedepannya ada kartu the Hangman ya. Saat dia datang penuh semangat ya, penuh antusias untuk menembak kalian saat itu ya, dibarengi dengan kepasrahan. Saat itu kalian mau menerimanya atau tidak ya, dia ibaratnya sudah angkat tangan, sudah mengibarkan bendera putih, dia hanya bisa berdoa yang terbaik saja. Semoga saat itu dia datang kepada diri kalian, dia ya dia kalian bisa menerimanya saat itu, oke? Sehingga ya di sini ya akan ada keputusan yang akan dia buat secara tegas ya, saat dia sudah menemukan solusi ya, apa yang mesti dia sampaikan kepada diri kalian saat dia datang itu ya. Orang itu kalau datang kepada pasangannya atau calon pasangannya itu kan pasti mesti memiliki alasan kan, tapi orang ini masih belum menemukan alasannya ya kan, makanya dia tidak berani dan dia sedang mencari alasan apa yang paling cocok saat dia datang kepada diri kalian ya. Dan dalam keadaan alam bawah sadarnya itu ibaratnya sudah begitu mendorong diri dia untuk mendekati diri kalian. Nah, makanya Queen of Swords ya, dan kartu Hangman di samping ini dia sudah pasrah. Biarpun kalian mesti, kalau kalian mau menolaknya saat itu ya, kalian mau menggorok hubungan ini putus secara sepihak karena tidak bisa menerimanya saat itu, dia sudah pasrah ya. Toh dia sudah berusaha ya, tanpa berpikir panjang dia sudah berusaha dengan niatnya yang tulus untuk datang menembak kalian ya. Meskipun dia sudah pasrah ya, dia takut ya kalau kalian akan menolaknya secara mentah-mentah. Tapi kalau misalnya itu terjadi pada diri kalian ya, maka dia juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia juga sudah gantung ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Dia juga sudah pasrah saat itu. Oke. Jadi kalau ditanya apakah orang ini akan bergerak ya, maju mendekati diri kalian? Iya, dia sedang fokus mencari solusi dan jalan keluar untuk dijadikan sebuah alasan. Saat dia sudah menemukannya, maka dia akan bergerak dengan sangat cepat dan dengan penuh semangat ya. Namun dibarengi dengan kepasrahan dan dibarengi oleh doa ya, higher power, dibarengi dengan doa ya, semoga kalian bisa menerima tembakannya. Kalau kalian tidak bisa, dia juga sudah pasrah ya. Yang penting dia telah berusaha saat itu ya. Nah, inilah di sini. Dan takutnya di sini kalau kalian yang tidak bisa menerima dirinya. Tapi kalian tidak bisa menerima dirinya itu karena apa? Karena kartu saran ini kalian juga merasa tidak pede ya. Mungkin kalau orang ini cowok, dia terlalu ganteng, udah itu dia tajir lagi, kaya lagi. Kalau dia cewek ya, mungkin dia cewek yang cantik, kaya lagi, bodinya bagus lagi ya, sehingga kalian merasa diri kalian orang yang penuh dengan kekurangan, tidak pantas kalau orang ini ya bisa bersanding dengan diri kalian, atau kalian masih ragu kepada diri dia apakah cintanya ini tulus atau tidak. Maka di kartu saran ini disuruh kalian cobalah untuk merasa percaya diri, karena inilah yang pantas kalian dapatkan dari universe, dari alam semesta. Alam semesta sedang berpihak pada diri kalian, sedang mendukung diri kalian. Kalau kalian
ya tidak memanfaatkan kesempatan ini baik-baik, ya berarti ya salah kalian lah saat itu, ya kan? Ibaratnya ya, emas sudah datang ke tangan kalian, kalian malah campakkan dengan alasan emas itu terlalu berat untuk kalian rangkul, untuk kalian terima, ya. Padahal itu hanya masalah rasa percaya diri kalian, rasa pede kalian. Karena di sini kalian merasa tidak pede, ya. Orang yang mungkin sesukses ini, ya, seganteng atau secantik ini, sekaya ini, ya, bisa mendekati diri kalian. Jadi kalian yang merasa minder sendiri di sana. Makanya di sini di kartu saran ini disuruh kalian percaya diri, ya, dan selalu menyandarkan semuanya kepada Tuhan, ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Atau bila perlu, kalian berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membimbing kalian, memberikan rasa percaya diri kepada diri kalian, ya. Dan alirkan gelombang rasa percaya diri di dalam jiwa kalian tersebut, ya, supaya kalian memiliki, ya, keberanian dan keyakinan untuk bisa menerima orang tersebut, ya. Ini bukan mantan, ya, tapi kelihatan ini adalah orang baru, ya, orang yang PDKT dengan kalian, dan orang ini sangat sukses, kaya, memiliki jabatan, status lagi, ya, dan orang ini kayaknya posisinya jauh lebih kuat daripada kalian, sehingga kalian merasa tidak pede di sini. Makanya, ya, kartu saran ini mengatakan cobalah confidence, percaya diri saja, ya. Kalian berhak untuk menerima emas seperti ini, jangan disia-siakan, oke? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang ketiga ini, ya. Berhubung readingan general, ya, jadi penyampaian saya mungkin hanya seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail atau lebih akurat, ya, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, ya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala persyaratan, aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan gerak cepat kalian, ya, sangat diharapkan, ya, supaya kalian kalau misalnya antri pun saat itu jangan sampai antri terlalu lama, paling lama pun hanya 3 hari saja, dan saya pastikan tidak melewati atau tidak melebihi waktu 3 hari. Oke, kalau bisa lebih cepat maka saya akan usahakan lebih cepat. Yang penting kalian mesti gerak cepat mulai dari saat ini. Oke, ditunggu ya, gerak cepat kalian. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, ya. Doa dan harapan saya semoga video ini bisa berguna bagi diri kalian, ya. Bukan permasalahan resonate atau tidaknya, ya, tapi setidaknya kalian bisa mengambil sisi-sisi positif yang ada di dalam readingan ini, supaya bisa kalian jadikan rambu-rambu, tanda-tanda atau peringatan bagi diri kalian, apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan. Setidaknya dari readingan ini bisa memberikan gambaran apa saja yang ditakutkan bisa terjadi untuk kedepannya, ya, buat diri kalian. Oke, setidaknya kalian yang sudah mengetahuinya, kalian akan bisa tahu, ya, bagaimana langkah-langkahnya untuk menyiapkan antisipasi untuk mencegah segala kemungkinan yang ditakutkan bisa terjadi untuk kedepannya nantinya. Kalaupun tidak bisa dicegah melalui readingan ini saat kalian telah mengetahuinya, ya, maka setidaknya saat itu kalian telah mempersiapkan diri, ya, untuk menyongsongnya, untuk menerimanya saat itu, ya, tanpa perlu merasa kaget, panik, dan syok lagi, tanpa perlu merasa stres, gelisah, dan tertekan lagi saat itu, karena kalian telah mengetahuinya dan kalian telah persiapkan diri kalian secara baik-baik, ya, saat itu. Nah, bagi kalian yang kalau merasa video ini berguna bagi diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, ya. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan lebih bisa bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita sama-sama saling tolong menolong dan bantu-membantu satu sama lain di sini. Oke, dan pemberitahuan yang pertama, ya, bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, ya.
Jangan tunggu terlalu lama lagi. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian tinggal baca baik-baik ya, dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan dan persyaratan serta ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan gerak cepat kalian itu sangat penting ya, supaya kalian jangan antri terlalu lama. Bisa semakin cepat, maka proses readingan itu juga bisa semakin cepat saya buat ya. Tapi kalau misalnya mesti antri saat itu, saya akan pastikan waktu antri kalian hanya 3 hari saja ya, tidak lebih, tidak melewati waktu 3 hari tersebut. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan dengan lebih cepat, oke? Dan pemberitahuan yang kedua, saya ada membuka grup di Facebook ya, namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia ya. Kalian dipersilakan untuk ikut berjoin dan bergabung di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut ya. Karena di dalam grup Tarot Mania Indonesia itu ya, ada tarot-tarot reader yang lainnya. Mereka juga adalah kawan-kawan saya yang telah membuat video di channel YouTube ini juga, dan telah saya jadikan moderator di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut. Oke, kalian dipersilakan untuk bergabung, dan saat itu kalau misalnya kalian memiliki masalah dan saya tidak bisa menangani dan menyelesaikannya ya, maka masih ada tarot-tarot reader yang lainnya yang bisa ikut meresolve dan menghandle permasalahan kalian. Kalian hanya perlu mencari moderator-moderator yang ada di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut, itu saja. Oke, pemberitahuan yang terakhir ya, silakan di follow akun Instagram saya, di mana IG akun Instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Saat kalian follow IG akun Instagram saya, meskipun tidak melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, tapi kalian bisa curhat sharing dengan diri saya. Saat kalian sharing curhat dengan diri saya, kalian tengah menyalurkan energi kalian kepada diri saya sehingga tersampaikan dengan lebih jelas, dan ini bisa mempengaruhi keakuratan readingan saya nanti ke depannya, di mana readingan saya buat hanya untuk kalian semua, oke? Dan meskipun ya ilmu pengetahuan dan pengalaman saya memiliki keterbatasan, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin memberikan solusi yang positif bagi diri kalian semua saat itu, oke? Ditunggu ya. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya, viewers ya guys. Di sini saya selalu senantiasa mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Oke, amin ya. Akhir kata saya ingin pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu sadu sadu.